أشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala nikmat, atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa beramal soleh, melakukan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita dianggap sebagai berada di taman-taman surga. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan pengajian kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Al-Kursi, tentang Al-Arsh, kemudian juga kemarin berbicara tentang rizki dan tawakal. Sekarang menginjak bagian akhir dari bab tentang arsy, kursi dan tawakal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faidatun utawi iku faidah. Qala Ibnu Abbas, qala dawa sapa Ibnu Abbas, lamma khalaqa semangsane njiptakake nitahake Allah sapa Allah hamalatal arsy ing malaikat-malaikat kang mikul arsy. Qala dawuh sinten Allah lahum maring hamalatul arsy,
ihmalu mikula sira kabeh arsy ing arsku falam tutiku mongko ora padha kuwasa sapa hamlatul arsy fa khalaqa mongko ciptaake Allah ma'a kulli wahidin sertane saben-saben suci malaikat minhum saking hamalatul arsy misla man fis samawati ali sepadani atau wong fis samawati atau makhluk fis samawati ing dalem pira-pira langit mislaman sepadane makhluk fis samawati ing dalem pira-pira langit as-sab'i kang 7 minal malaikati saking malaikat faqala mongko dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala ihmalu pikula sira kabeh arsy ing arsku falamma yutiqu fa khalaqa ma'a kulli falam yutiqu mongko ora padha kuwasa sapa hamalatul arsy ma'aman fis samawati lakhirih ma'a kulli wahidin fa khalaqa mongko njiptakake Allah ma'a kulli wahidin sertane saben-saben suwiji minhum saking hamalatul arsy mislaman sepadane makhluk malaikat fis samawati makhluk fis samawati ing dalem pira-pira langit minal malaikati saking pira-pira malaikat waman lan makhluk fil ardi ing dalam bumi minal khalqi saking makhluk faqala mongko dawuh sinten Allah ihmalu angkato sira tumpikula sira arsy ing arsku falam yutiqu mongko ora padha kuwasa kabeh faqala mongko dawuh sinten Allah qulu la haula wala quwata illa billah falamma qalaha hamaluhu fanabadat aqdamahum fil ardi sabi'ati ala matir rihi ila akhirih. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada teks atau nas yang saya baca tadi merupakan bagian dari akhir bab tentang arsy, tentang kursi, tentang makhluk-makhluk Allah yang luar biasa itu, yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Di sini ada sebuah faedah yang bisa kita ambil atau sebuah hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas atau yang sering dikenal dengan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas ini merupakan sepupu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sahabat, tapi sahabat yang sangat junior. Meskipun sahabat sangat junior, tapi dikenal oleh para sahabat yang lain sebagai ahli tafsir. Banyak sekali menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang belum ditafsirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga berkat doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas ini. Jadi ketika masih kecil, masih umur belum remaja, masih kecil. Doa yang masyhur dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas ini, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman agama secara mendalam kepada Ibnu Abbas dan juga
berilah kemampuan untuk mentakwil atau menafsirkan. Ini Ibnu Abbas. Didoakan Rasulullah, karena yang doakan Rasulullah ya kabul. Sehingga Ibnu Abbas ini terkenal oleh para sahabat yang lain sebagai ahli tafsir, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih sugeng sudah menafsirkan beberapa ayat, tapi ketika beliau sudah wafat, banyak ayat-ayat yang tidak dikuasai oleh para sahabat ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Di sini Abdullah bin Abbas berkaitan dengan arsy ini pernah mengatakan, qala Ibnu Abbas dawuh, ketika Allah menciptakan arsy, kemudian Allah menciptakan para malaikat-malaikat yang dititahkan, yang diperintahkan secara khusus untuk memikul arsy. Jadi sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya bahwa arsy itu adalah makhluk Allah yang paling mulia, paling dikatakan kemarin adalah aromatul makhluk, makhluk Allah yang paling mulia. Dilihat dari makhluk yang tidak mempunyai akal, tapi makhluk yang berakal dan makhluk secara keseluruhan yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Tapi dikatakan kemarin afdalul makhluqat itu juga arsy. Sehingga ketika Allah menciptakan arsy, karena keagungan arsy inilah harus dipikul oleh malaikat-malaikat yang disebut oleh para ulama disebut sebagai hamalatul arsy, malaikat-malaikat yang mempunyai tugas khusus itu meminggul atau memikul arsy. Ketika Allah menciptakan malaikat-malaikat yang tugasnya adalah memikul arsy, Allah dawuh kepada mereka, ihmalu arsy, pikullah arsku ini. Falam yutiku, tapi para malaikat itu tidak kuasa untuk memikul arsy. Kemudian Allah menciptakan lagi, faqala qoma akul liwahidin minhum mislaman fis samawati wal ardh. Ing padani makhluk-makhluk di langit. Jadi kemudian misalkan kalau Allah menciptakan 10 malaikat peminggul atau yang memikul arsy, dari satu malaikat itu Allah menciptakan lagi seisi malaikat-malaikat seisi langit. Jadi satu karena tidak kuasa untuk memikulnya, dari satu malaikat itu Allah menciptakan malaikat seisi langit untuk bersama-sama memikul arsy. Faqala ihmalu arsy, kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat yang sangat banyak itu untuk memikul arsy, ihmaru arsy, pikulah arsku ini. Falam yutiku, malaikat yang sudah sangat banyak yang diciptakan oleh Allah untuk memikul arsy itu juga belum kuasa untuk memikul meskipun sangat banyak. Ini menunjukkan keagungan daripada arsy, sudah dipikul malaikat-malaikat yang jumlahnya sangat banyak itu. Mereka juga tidak kuat untuk memikul arsy.
Fa khalaqa ma'a kulli wahidin minhum mislaman fis samawati minal malaikati wa man fil ardi minal khalqi. Kemudian Allah menciptakan lagi setiap malaikat-malaikat itu tadi yang memikul arsy, yang tidak mampu, yang tidak kuat. Allah menciptakan lagi malaikat-malaikat yang sangat banyak lagi, yang jumlahnya setiap malaikat itu muncul malaikat-malaikat penduduk langit dan makhluk-makhluk Allah yang lain daripada penduduk bumi. Jadi sehingga jumlahnya tidak terhitung, sangat banyaknya ini. Wa qala ihmalu arsy, kemudian Allah menyampaikan lagi, memerintahkan kepada malaikat yang sangat banyak itu untuk memikul arsy. Ihmalu arsy, pikulah arsku ini. Falam yutiqu, mereka tidak kuat lagi. Faqala qulu la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat yang sangat banyak yang memang ditugaskan untuk memikul arsy itu untuk mengucapkan kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah itu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tiada upaya, tiada daya dan tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali kekuatan atau daya upayanya Allah Subhanahu wa taala. Falamma qaluha hamaluhu. Kemudian ketika para malaikat yang sudah sangat banyak itu, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, kemudian mereka bisa mengangkatnya. Tapi fana badat aqdamuhum fil ardi as-sabiat. Tapi kaki-kaki malaikat itu akhirnya masuk menembus bumi yang tingkatnya sampai 7. Alamat nirrih, di bawah angin. Falamma lam tastaqirra aqdamahum ala syai'in tamassaku bil arsy wa lam yaftaru ala qawhim la haula wala quwwata illa billah khifatan ay yanqaliba ahadahum falam ya'rif aina yahwi fahum hamiluna lil arsy. Kemudian ketika kaki-kaki mereka menancap di bumi tadi, belum jejak, akhirnya mereka tamassaku bil arsy. Mereka memegang arsy dengan pegangan yang sangat kuat. Kemudian juga mereka terus menerus mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ya akhirnya mereka baru mampu untuk mengangkat arsy dengan lafal la haula wala quwwata illa billah. Jadi lafal la haula wala quwwata illa billah, kemudian biasanya ditambahi lagi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu merupakan lafal pernyataan dari yang mengucapkannya bahwa semua makhluk Allah termasuk kita yang mengucapkan itu adalah makhluk yang lemah. Segala kekuatan itu hanya milik Allah. Makhluk lemah dan mengakui bahwa yang kuat itu hanya Allah, yang punya reka daya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini atau kalimat ini la haula wala quwata illa billah, kalau kita yang mengucapkan itu bentuk pengakuan kita bahwa kita itu makhluk yang lemah, kita makhluk yang sangat rendah, yang punya kekuatan hanya Allah. Misalkan ketika kita di sini berada
berangkat di sini tadi. Kemudian dari rumah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam lafal bismillah yang kita ucapkan ketika kita berangkat itu juga mencakup lafal la haula wala quwata illa billah. Misalkan dari rumah mau berangkat ke masjid, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Rahman Maha Rahim berangkat. Itu terkandung di dalamnya lafal la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang mampu menyampaikan untuk sampai ke masjid ini kecuali Allah. Kekuatan Allah lah yang menyampaikan kita sampai ke masjid ini. Tiada yang mampu menggerakkan kaki-kaki kita kecuali Allah sampai di sini. Nah, itu pengakuan kita. Karena dengan la haula wala quwata illa billah ini meruntuhkan kesombongan kita. Kadang kita dalam hati ada muncul kesombongan, saya ini ahli ibadah. Nah, itu dengan kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, rontok semuanya kesombongan orang yang punya apapun bentuk orangnya, siapapun orangnya. Kalau sudah mengatakan la haula wala quwata illa billah, harusnya itu mengakui bahwa segala apa yang kita lakukan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengakuan kita la haula wala quwata illa billah. Jadi sering disandingkan lafal bismillah ketika memulai dengan la haula wala quwata illa billah sebagai pengakuan kita memulai atas dasar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita melakukan apapun itu tidak akan mampu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi juga disampaikan, malaikat segitu banyaknya yang diciptakan oleh Allah tidak mampu untuk memikul arsy. Tentu jumlahnya ini sangat banyak karena sudah mencakup malaikat-malaikat yang ada di langit. Setiap malaikat satu muncullah di malaikat seluruh jumlah malaikat langit. Itu pun tidak mampu mengangkat arsy. Tapi ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kemudian mereka akhirnya mampu ketika mengucapkannya terus menerus. Waruwiyah. Jadi pentingnya kita juga berzikir dengan la haula wala quwata illa billah selain zikir-zikir yang lain, itu sebagai pengakuan kita atas kekuasaan Allah terhadap kita, atas segala apa yang ada ini semuanya melalui kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mengikis kesombongan-kesombongan yang ada dalam diri kita. Kita mampu ini, mampu Allah. Kita sampai sini Allah yang menjalankan. Kita bisa sujud di bumi Allah di masjid ya karena Allah. Kita diberikan kekuatan itu. Ya kekuatannya Allah. Yang mengatur la haula, kita tidaklah, kita la haula, Allah yang billah. Allah yang kuasa. Waruya, ini bagian akhir dari kitab Mukasyafatul Qulub Al-Kursi dan Arsy. Waruya dan lan diriwayatake mangkola man utawi sapane wong kola ngucap sapa man idza asbaha nalikane isu-isuan wa idza amsa lan nalikane sore-sore hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marratin kafallahu ta'ala ma ahammahu shadiqan kana ukadziban wa fi riwayatin kafahullahu ta'ala ma ahammahu min amri akhiratihi wa dunya.
Di akhir bab tentang kursi dan hamalat tentang arsy ini, Imam Al-Ghazali ini memberikan ijazah kepada kita. Imam Ghazali memberikan ijazah kepada kita. Ada sebuah riwayat. Ini berangkat dari sebuah riwayat. Barang siapa kalau pagi-pagi itu membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, sebanyak 7 kali hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali pagi hari, dan sore hari 7 kali. Jadi pagi hari ya bisa pagi, namanya pagi ya, mulai hari subuh sampai hampir duhur itu masih pagi, atau waktu duha itu masih dianggap pagi. Pagi hari baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Kemudian sore harinya 7 kali lagi. Apa yang akan didapatkan menurut riwayat ini? Kafallahu ta'ala ma ahammahu, maka Allah mencukupkan segala apa-apa yang diinginkannya. Kafallahu ahammahu, baik mengucapkannya secara shadiqan au kadziban, mengucapkannya dengan sungguh-sungguh mengetahui maknanya, atau juga mengucapkannya hanya melafalkan. Kalau dibaca secara istiqomah, Allah akan mencukupkannya keinginan-keinginannya. Kafallahu ta'ala ma ahammahu shadiqan kana au kadzib. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan kafallahu ta'ala ma ahammahu min amri akhiratihi wa dunyahu. Dan riwayat yang lain dikatakan Allah akan mencukupkan bagi orang yang membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali pagi hari, 7 kali sore hari. Allah akan mencukupkan urusan-urusan akhiratnya, dan juga Allah akan mencukupkan dunianya, urusan dunianya. Apa makna hasbiyallahu la ilaha illallah? Ini sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin, ini merupakan bagian dari ayat terakhir dari surat At-Taubah. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bagian terakhir dari surat At-Taubah, ayat terakhir surat At-Taubah ini. Hasbiyallah, yang mencukupi aku adalah Allah, yang tiada Tuhan selain Allah, yang tiada yang memberi kecuali Allah, yang tiada memberi kecukupan kecuali Allah, yang tiada mengatur rizki kecuali Allah. Sebagaimana saya sampaikan, kata la ilaha illallah selain makna tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kalau dimaknai secara makna rububiyah Allah, maknanya akan bisa banyak. Tiada Tuhan yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Tiada Tuhan yang memberikan rizki kecuali Allah, yang mengatur kehidupan ini kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah, selain makna yang makna uluhiyah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diijazahkan oleh Imam Ghazali kepada kita, barang siapa baca 7 kali pagi hari, 7 kali sore hari, maka Allah akan mencukupi urusan-urusan dunianya
dan urusan akhiratnya. Al-babul hadi wa thalathuna fi tarkid dunya wa dhammiha. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil hikmah apa yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali dari kitabnya ini. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.